Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Hendri Pasya. Saya dari SMA Negeri 1 Pasma Air Kru. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan guru PAI tahun 2021. Pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 saya akan membuat video pembelajaran UKIN atau yang disebut dengan uji kinerja, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan video pembelajaran ini ke depannya sangat saya harapkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin baca doa. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya, silakan kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan. Oke, baiklah. Untuk yang selanjutnya kita baca Al-Quran dulu. Nanti satu orang yang membaca, kemudian diikuti dengan teman yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Asmaul Husna. Yang kita ketahui, Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tapi yang akan kita pelajari dalam materi bab 1 ini itu cuma 7 nama Allah yang akan kita pelajari. Mulai dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Matin, Al-Alim, dan Al-Akhir. Nah, di sini Pak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, nantinya kalian bisa menjelaskan Al-Asmaul Husna, baik itu pengertian bahkan sampai ke yang 7 Al-Asmaul Husna itu, mulai dari Al-Karim sampai dengan Al-Akhir. Dan yang kedua, kalian bisa memahami nantinya, bisa memahami dari ketujuh Al-Asmaul Husna, dimulai dari Al-Karim sampai dengan Al-Akhir. Dan nanti setelah kalian bisa memahami, kalian bisa menerapkan perilakunya yang mencerminkan sifat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham sampai di situ anak-anak? Paham. Oke, baik. Nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Ini dan satu-satu. Ya, langsung dikerjakan ya. Silakan. Silakan kumpulkan bersama. Silakan kalian perhatikan powerpointnya. Materi pembelajaran kita hari ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Al-Asmaul Husna. Jadi kata Al-Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah asma, yang berarti nama-nama, sedangkan husna berarti indah, yang baik atau indah. Jadi kalau digabungkan dari dua kata itu, Al-Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Oke. Baiklah anak-anak, yang kedua itu bisa kita perhatikan adalah hadis yang menjelaskan tentang Al-Asmaul Husna. Jadi bacakan hadisnya di PPT itu ada artinya saja ya. Kalian perhatikan di bukunya itu ada hadisnya di buku kalian itu. Bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan ilal waqid man asbaha dakhalal jannah. Ya, di situ diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 99 nama. 100 dikurang 1. Katanya kalau kalian itu tidak tahu 99 itu mi'atan ilal waqid. Jadi 100 dikurang 1 itu jumlahnya 99 kata Rasulullah. Barang siapa yang menghafalkannya dengan meyakini akan kebenarannya, maka dia akan masuk ke dalam surga.
Jadi itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang al-asmaul husna. Oke, selanjutnya. Ini macam-macam al-asmaul husna yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Itu yang pertama ada al-alim, yang kedua ada al-matin, yang ketiga al-jami, al-wakil, al-adil, al-mu'min, dan al-adil. Jadi al-alim itu berarti yang maha pemurah, maha mulia, atau yang maha dermawan. Yang selanjutnya adalah al-mu'min. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang suci, maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi itu untuk al-mu'min. Yang selanjutnya al-wakil. Al-wakil berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Dalam konteks al-asmaul husna, al-wakil dimaknai bahwa Allah zat yang paling tepat untuk diserahi dari segala urusan. Artinya kita menyadarkan segala urusan kita itu seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23, itu ada artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Oke, selanjutnya al-matin. Yang selanjutnya adalah al-matin. Al-matin artinya itu maha kuat atau maha kokoh. Al-matin adalah maha kuat, dia mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluk tanpa ada satupun yang bisa menghalangi. Itu ya. Selanjutnya, yang selanjutnya al-jami. Al-jami mempunyai pengertian yaitu atau mempunyai arti yang maha mengumpulkan atau yang maha menghimpun atau menghimpun. Oke, selanjutnya apa itu nak? Al-adil. Allah Subhanahu wa taala bersifat al-adil, artinya yang maha adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat, ya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatannya. Sebab Allah mengukur seseorang seberapa besar. Jadi Allah mengukur seseorang itu dari berapa besar ketakwaan seseorang mungkin itu, ya. Jadi bukan tergantung dengan harta, jabatan, atau keturunan. Oke, next, selanjutnya yang terakhir adalah al-akhir. Al-akhir yang berarti adalah maha akhir. Di situ al-akhir adalah Allah zat yang maha, tidak ada sesuatu setelahnya. Allah menunjukkan keabadian dan kekekalannya, dan ini menunjukkan bahwa Dia merupakan tujuan dan tempat bergantung yang seluruh makhluk kepadanya dengan ibadah, harapan, rasa takut, dan keperluan mereka. Jadi di sini kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang maha adil. Karena setelah semua makhluk ciptaan Allah itu nanti dimatikan, maka tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu dikatakan yang maha adil. Anak-anak, untuk selanjutnya kita pembagian kelompok untuk diskusinya. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Ya. Oke, sudah. Oke, baiklah. Di sini nanti Pak minta satu perwakilan dari tiap kelompok untuk mengambil satu kartu dari Bapak nanti yang akan menjadi materi bahasan dalam diskusi kalian, ya, dalam diskusi kelompok kalian. Oke.
Oke, kita mulai dari kelompok 1, silakan maju untuk mengambil materinya. Ya. Nanti, nah silakan pilih. Mau pilih yang mana? Silakan. Oke, bacakan. Al-Jami, berarti kelompok 1 membahas tentang Al-Jami. Oke, silakan. Lanjutnya kelompok 2. Silakan. Oke. Apa itu? Al-Wakil. Kelompok 2 harus membahas tentang, mendiskusikan tentang Al-Wakil. Selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan. Ya. Al-Adil. Kelompok 3 harus membahas tentang Al-Adil. Ayo selanjutnya kelompok selanjutnya. Oke. Al-Mati. Kelompok 4 harus membahas tentang Al-Mati. Sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, baiklah anak-anak, sebelum kalian diskusikan di sini Pak minta kalian untuk membacakan dan kelompok yang lain mengamati materi yang kalian diskusikan itu per kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama. Oke, kelompok yang pertama silakan untuk membacakan materinya. Nanti bergantian dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Oke. 1. Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya. Ya ayyuhal insana ma gharraka bi rabbikal karim. Insanu. Ulangi dulu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta karena kedermawaannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena telah memiliki sifat dermawan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Ya, silakan selanjutnya. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman pada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat ke-8. Surat ke-6 ayat ke-82. Ya. Ketika
ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana dan siksa. Karena Dialah orang yang Maha memberikan keamanan. Dia yang Maha Pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan dan insurans, ada bala bantuan. Kata Al-Wakil mengandung arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-Wakil yang Maha Mewakili atau Pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara yang mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya Allah SWT mencipta segala sesuatu. Ingat ya, singkatan nama Allah, nama Rasul itu kalau ditulis boleh disebutkan, tapi kalau dilafazkan atau dibicarakan atau dikatakan itu tidak boleh disebutkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau disebutkan, kalau diucapkan, kalau dilafazkan, tapi kalau ditulis tidak apa-apa disingkat SWT. Tapi bila dilafazkan tidak boleh disingkat. Paham ya? Oke, ulangi. Kata Al-Wakil mengandung arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-Wakil yang Maha Mewakili atau Pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Al-Zumar ke-39 ayat 62. Oke. Baik, silakan selanjutnya. Sifat Al-Matin. Al-Matin artinya Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kekuatan-kekuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada terangnya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghindari rahmat itu untuk tiba kepadanya sasarannya. Selanjutnya. Al-Jami secara bahasa artinya yang Maha mengumpulkan. Meskipun yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan atau mengumpul segala sesuatu yang tersebar atau tersirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berada. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha yuliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjalani janji. Quran surat Al-Imran ayat 9. Oke, baik. Selanjutnya, bahwa selanjutnya sudah bacakan dulu materi. Al-Adil. Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jaga ini semua. Watammat
kalimat rabbika qawlan lamun ba'dilahi lagi kalimat wa huwa samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kiamat Tuhanmu. Al-Quran sebagai kiamat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran ayat Al-An'am 6 115. Oke, silakan. Selanjutnya yang terakhir. Al-akhir artinya yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya dan Allah berkekalan yang terbatas. Seperti halnya kekekalan surga, neraka dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya. Artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 57. Surat ke-57 ayat 3. Coba juga. Surat ke-57 ayat 3. Baiklah, untuk yang selanjutnya kalian bertukar informasi kepada kelompok yang lain, ya, berdasarkan sesuai dengan kartu yang sudah kita bagikan tadi. Jadi silakan satu orang mencari ilmu pengetahuan atau mencari pengetahuan baru kepada kelompok yang lain. Sisanya nanti menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain yang datang kepada kelompok kalian. Paham sampai situ? Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amin yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Al-mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemeliharaan. Al-wakil yang maha mewakili atau pemeliharaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Apa pengertian al-jami? Segala sesuatu yang terbesar atau tidak terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendaknya dan dimanapun Allah. Bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada manusia. Dengan demikian Allah yang menjadi tenang. Bukan ini penuh dengan berbagai perasaan tantangan dan segala bentuk yang memberikan rasa aman dalam hati. Saya sikap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Oke, baiklah anak-anak, selesai dari diskusi dan
kalian mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan membacakan hasil diskusi. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Al-Karim. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Contoh dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim adalah sebagai berikut. 1. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan. 2. Menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, silakan selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok kami tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Contoh dari meneladani sifat Allah Al-Mu'min. 1. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. 2. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan. Oke, itu saja yang hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Contoh al-wakil adalah bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Perwujudan meneladani dari sifat Allah Subhanahu wa taala al-Mu'min dapat berupa hal-hal berikut. 1. Tidak mudah mengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. 2. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang diskusi Al-Adil. Al-Adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah yang luas. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Tadi sudah dibacakan dari kelompok masing-masing hasil dari diskusi yang sudah kalian diskusikan dan yang sudah kalian tukar pengetahuan dengan kelompok yang lain tentang materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu materinya al-asmaul husna.
Oke, baiklah anak-anak, di sini Pak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja kalian. Silakan dikerjakan. Nanti kalau selesai, nanti langsung dikumpul. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah dapat soal, silakan langsung dikerjakan. Nama bagian sudah selesai. Oke, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, jangan lupa kalian buat resume dari 7 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Paham kan? Ya, kalian resume materinya di buku catatan. Nanti minggu depan nanti kalian kumpulkan. Ya. Ya, demikian materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita sampai akhir hayat kita nanti. Ya. Demikian Pak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.